Perkenalkan, nama saya Anggi Rananda, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan hingga saat ini. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu berada di dalam risalah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Jungsu Rizal SPI MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Raja Marwita Sari Putri SPI MSI selaku dosen pembimbing kedua. Yang terhormat Ibu Yulia Oktavia SPI MSI selaku dosen ketua penguji. Yang terhormat Bapak Azwin Apriandi SPI MSI selaku dosen anggota penguji Komisi 1. Yang terhormat Bapak Made Suhandana SPI MSI selaku dosen penguji komisi kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh pengolahan bahan baku yang berbeda terhadap karakteristik tabel mando ikan tongkol Euthinus affinis. Adapun latar belakang dari usulan saya ini yaitu ikan pelagis besar merupakan salah satu komoditi perikanan yang memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya. Adapun jenis ikan pelagis yaitu ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan tongkol. Di sini saya menggunakan ikan tongkol karena ikan tongkol banyak dijadikan olahan makanan seperti bakso, nugget, sosis, dan lain sebagainya. Tetapi biasanya masyarakat Natuna mengolah tabel mando sebagai olahan kernas, bakso, ataupun tabel mando. Tabel mando ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luar karena tabel mando ini merupakan makanan pokok ataupun cemilan pada zaman penjajahan. Tabel mando merupakan makanan ringan yang memiliki kandungan pati yang berasal dari tepung sagu dengan kandungan karbohidrat. Tabel mando ini belum banyak diketahui kandungan gizinya oleh masyarakat, tetapi sering dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mengetahui kandungan gizi dari tabel mando ini sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tabel mando memiliki kandungan gizi yang tinggi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu belum adanya literatur pembuatan tabel mando dari ikan tongkol. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa tabel mando ini memiliki kandungan gizi yang tinggi, sehingga perlu adanya penelitian terkait kandungan gizi tabel mando. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik fisika dan kimia tabel mando ikan tongkol dari pengolahan bahan baku yang berbeda. Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan memberikan informasi kepada penulis dan masyarakat mengenai karakteristik tabel mando dan kandungan gizi yang terdapat pada tabel mando ini dari setiap perlakuan. Adapun klasifikasi dari ikan tongkol ini yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Percomerpi, famili Scombidae, genus Euthinus, spesies Euthinus affinis. Kenapa saya menggunakan ikan tongkol? Karena ikan tongkol merupakan salah satu ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan ikan tongkol memiliki kandungan protein yang tinggi dan asam lemak omega 3 yang tinggi.
Selanjutnya, adapun metodologi dari penelitian saya ini yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Tempat penelitian yaitu dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Teknologi Hasil Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Waktu pelaksanaannya yaitu akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2020. Alat dan bahan penelitian yaitu alat pembuatan tabel mando, nampan, pisau, baskom, kompor, kuali, dan cobek. Sedangkan alat yang digunakan untuk analisis proksimat, botol timbang tertutup, eksikator, open, neraca analitik, cawan porselin, tanur listrik, alat penyuling, pemanas listrik, kertas saring, labu lemak, kapas bebas lemak. Adapun bahan utama pada pembuatan tabel mando yaitu ikan tongkol yang diperoleh dari Pasar Binsen Tanjung Pinang, tepung sagu yang diperoleh dari Ranai Kabupaten Natuna, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, garam, air, dan kelapa parut. Adapun formulasi dari pembuatan tabel mando ini yaitu ikan tongkol sebanyak 31%, tepung sagu 26%, kelapa parut 30%, bawang putih 3%, bawang merah 3%, cabai rawit 3%, merica 3%, garam 1%. Jadi total dari perlakuan pembuatan tabel mando ini yaitu 100%. Adapun alur proses pembuatan tabel mando yaitu ikan tongkol, Euthinus affinis, kemudian pemisahan jeroan, tulang, dan daging. Kemudian dilakukan pengasapan daging ikan tongkol dengan suhu 40 sampai 60 derajat Celcius selama 180 menit dengan kode T0. Selanjutnya, pengukusan daging ikan tongkol dengan suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian diambil dagingnya sebanyak 31% dengan kode T1. Selanjutnya, perebusan daging ikan tongkol dengan suhu 70 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian diambil dagingnya sebanyak 31% dengan kode T2. Selanjutnya, penggorengan daging ikan tongkol dengan suhu 90 sampai 100 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian diambil dagingnya sebanyak 31% dengan kode T0. Setelah semua bahan dipersiapkan, selanjutnya dilakukan penghalusan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan merica dengan menggunakan blender. Kemudian pencampuran semua bahan. Selanjutnya pencetakan berbentuk lingkaran dengan diameter 20 cm dan ketebalan 1 meter. Kemudian barulah dilakukan pemanggangan dengan suhu 60 sampai 65 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian dihasilkanlah produk tabel mando. Adapun parameter pengujian yang saya gunakan yaitu uji organoleptik yang mengacu kepada SNI 010246/2006. Kemudian analisis proksimat yang terdiri dari kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan karbohidrat yang mengacu kepada SNI 2006. Selanjutnya dilakukan tekstur profile analisis yang mengacu kepada Hudidobro et al. 2015. Setelah
pengujian yang saya lakukan selesai, barulah dilakukan analisis data. Analisis data yang saya gunakan yaitu data yang didapat dari uji hedonik dianalisa dengan uji Kruskal-Wallis non-parametrik dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS versi 23. Sedangkan untuk uji proximat dianalisa menggunakan uji one way ANOVA. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.